mendengarkan podcast ini. Roma pasal 3 ayat yang keempat tertulis, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Bapak Ibu, ayat ini kita akan bedah bukan satu kali pertemuan. Ya. Walaupun kedengarannya ayat ini sederhana, tetapi sebenarnya tidak sederhana. Penting sekali untuk membahas ayat ini dengan tepat. Sebab selama ini Roma pasal 3 ayat 4 ini dijadikan landasan oleh banyak pemikir Kristen bahwa semua manusia telah rusak total atau rusak mutlak atau apapun namanya. Pokoknya sudah rusak sama sekali. Kalimat semua manusia pembohong dalam ayat ini dimengerti atau dipahami bahwa semua manusia sudah rusak sama sekali. Juga dipahami sebagai tidak ada baiknya sama sekali pula. Jadi kata pembohong itu sudah dianggap atau dinilai sebagai sesuatu yang fatal. Dari pengertian tersebut dibangun landasan, ya, premis atau asumsi yang salah. Dan kesalahan ini merusak pengajaran mengenai keselamatan. Jadi perlu kita membedah pengertian kata pembohong di sini. Sebab kalau salah memahami kata pembohong, maka saudaraku, pemahaman mengenai keselamatan atau soteriologi menjadi rusak. Kata pembohong dalam Roma 3 ayat 4 dipahami oleh banyak teolog bahwa keadaan manusia sungguh-sungguh sangat rusak. Mereka memandang bahwa semua manusia dipandang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Dengan pandangan ini maka mudahlah membangun doktrin bahwa manusia tidak dapat meresponi keselamatan sama sekali. Dengan demikian kelompok teolog ini, teolog tertentu dapat membangun premis, asumsi, landasan berpikir yang tidak tepat bahwa keselamatan dapat dipahami sebagai penentuan dari Tuhan semata-mata. Jadi dengan memahami kata pembohong menunjuk manusia rusak sama sekali, tidak dapat meresponi keselamatan, maka dapat dibangunlah pemikiran bahwa keselamatan itu ditentukan oleh Tuhan semata-mata secara sepihak. Manusia dipandang sebagai berkeadaan mati, sehingga perlu intervensi secara mutlak dari pihak di luar manusia, dalam hal ini Tuhan. Dan pemikiran ini juga memang didasarkan dari Efesus 2 ayat 1 yang bunyinya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan mereka, para teolog ini menafsirkan kata mati secara sembarangan sehingga membangun premis yang salah. Jadi seakan-akan semua manusia sudah mati. Jadi mati secara rohani atau mati secara moral atau mati secara keselamatan, harus ada intervensi secara penuh, mutlak, total dari Allah untuk membangkitkannya. Saudara, memang tidak dapat dibantah bahwa keadaan manusia telah tidak seperti yang dikehendaki atau dirancang oleh Allah. Memang
tidak dapat dibantah bahwa keadaan manusia tidak sesuai dengan rancangan semula. Jadi jika keadaan manusia yang jatuh dalam dosa dibanding dengan rancangan Allah semula sangatlah jauh, tidak dapat ditolerir sama sekali. Keadaan rancangan Allah semula, manusia dapat memiliki kesucian moral yang berstandar Allah sendiri. Jadi keadaan manusia yang berdosa dengan rancangan Allah semula tidak dapat dibandingkan sama sekali. Tidak dapat dibandingkan sama sekali. Jadi benar-benar tidak bisa. Rancangan Allah adalah mutlak dengan nilai absolut yang tidak boleh dikurangi nilainya. Jadi keadaan kita hari ini manusia yang berdosa, maksud saya keadaan manusia berdosa yang belum mengenal keselamatan, dibanding dengan rancangan Allah, manusia yang dirancang Allah tidak bisa ditemukan. Kenapa? Sebab jika tidak ada korban salib Kristus dan kasih karunia yang terdapat di dalam korban salib Kristus, tidak bisa dipadankan, saudara. Banyak orang memungut ayat Roma pasal 3 ayat 4 ini tanpa memperhatikan konteksnya dengan teliti dan tidak melihat teks aslinya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya masih terganggu. Jadi kalau rancangan semula itu demikian, begini ya saudara, begini rancangan semula Tuhan ya. Sedangkan keadaan manusia sekarang begini, ini tidak bisa dipadankan. Tidak bisa dipadankan maksudnya bahwa ini tidak mungkin bisa menjadi seperti ini. Tidak mungkin bisa. Jika tidak ada apa? Salib. Nanti sudah akan tahu maksud saya mengatakan ini. Memang tidak dapat dibantah bahwa keadaan manusia telah tidak seperti yang dirancang oleh Allah. Tetapi bukan berarti kata pembohong itu manusia sudah rusak sama sekali. Manusia sudah mati sehingga perlu intervensi Tuhan secara sepihak untuk menyelamatkannya. Seakan-akan dengan keadaan manusia yang dianggap pembohong ini tidak bisa meresponi anugerah Tuhan. Nah, penjelasan itu kenapa saya sanggah. Karena saya tidak setuju sebab Alkitab jelas menunjukkan bahwa keselamatan tidak ditentukan sepihak oleh Allah. Artinya Tuhan tidak menentukan kelompok ini selamat, kelompok itu tidak selamat. Tidak demikian. Itu yang saya mau sanggah. Dan saya membaca buku-buku kata pembohong ini dijadikan salah satu landasannya. Bahwa semua manusia pembohong. Dan itu dipahami bahwa manusia sudah rusak sama sekali. Manusia tidak bisa merespon keselamatan. Jadi kalau manusia bisa selamat karena Allah yang menentukan. Kalau tidak ditentukan Allah, dia nggak akan selamat. Memang tidak dapat dibantah bahwa keadaan manusia tidak seperti yang dirancang Allah. Saya setuju. Dan memang tidak bisa dipadankan itu. Tetapi jangan terus kita mengatakan bahwa kalau manusia dikatakan pembohong, lalu manusia itu sudah rusak sama sekali dan tidak bisa meresponi anugerah Tuhan. Nah, banyak orang memungut ayat ini tanpa memperhatikan konteksnya. Ya, hanya karena mau membela premisnya. Premisnya itu adalah Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Itu premisnya. Dan demi premis itu maka ayat ini dicomot dari landasannya. Dan saya menyanggah itu. Jadi lama-lama saya lihat bahwa pergumulan saya menyanggah kesalahan-kesalahan cara berpikir itu seperti sanggahan antara penasihat hukum dengan penuntut umum, saudaraku. Iya, memang begitu. Jadi detail-detail sekali. Ya. Dan tidak apa-apa, kita mesti belajar. Alkitab lebih detail dari itu. Kalau tidak melihat konteksnya, tidak melihat bahasa aslinya, maka makna orisinil yang terdapat dalam ayat ini tidak bisa ditangkap.
Roma pasal 3 ayat 1 sampai 3. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Nah ini kan dibaca dulu dong. Oke, Roma pasal 3 ayat 1 sampai 3. Pak Sutardi akan membacakannya. Itu dibaca dulu dong, baru masuk ayat yang keempat. Dan setelah itu kita harus melihat kata pembohong itu artinya apa. Coba, ayo. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ini kan yang sedang dipersoalkan. Terus, banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ini ayat masih akan sebedah loh, sebab kalimat ini juga jangan sampai salah mengerti, seakan-akan Tuhan membela firman-Nya dengan semena-mena memutuskan satu perkara. Tidak boleh. Ya. Dalam ayat-ayat ini dipersoalkan bagaimana kalau bangsa Israel tidak setia. Apakah ketidaksetiaan bangsa Israel meniadakan kesetiaan Allah? Kan dikatakan begini tadi. Apa gunanya sunat? Gitu ya saudara. Apa artinya menjadi orang Yahudi? Oh banyak sekali. Pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Apa ketidaksetiaan itu bisa, apa tadi kalimatnya? Membatalkan kesetiaan Allah? Paulus hendak menjawab pertanyaan itu bahwa bagaimanapun Allah adalah Allah yang setia. Walaupun bangsa Israel tidak setia, Allah tetap setia. Ini persoalan ini dulu yang kita mesti lihat, harus cerdas ya. Ini dulu persoalannya. Apa lebihnya orang Yahudi, apa lebihnya sunat? Oh banyak. Pertama-tama kepada mereka Allah mewariskan pengenalannya. Loh, kalau mereka tidak setia, apakah ketidaksetiaan mereka membatalkan kesetiaan Allah? Oh tidak. Walaupun mereka tidak setia, Allah tetap setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu 2 Timotius 2:13. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan memberi kesempatan manusia untuk berbalik dan bertobat. Ini bukan berarti walaupun tidak setia, sampai kapanpun Tuhan tetap setia. Nah, nggak bisa loh. Kesetiaan Allah pun terbatas. Kalau sampai pada akhirnya orang menolak Allah, maka Allah pun juga menolak mereka. Jadi dalam hal ini kesetiaan Allah bukan berarti membuat Allah kompromi terhadap dosa dan mentolerir kalau ada seorang atau suatu komunitas menolak jalan keselamatan yang Allah sediakan. Jika tidak setia, mereka tidak setia, Allah tetap setia. Oh iya, artinya bahwa Allah memberi kesempatan. Tapi bukan berarti lalu kesempatannya itu tidak terbatas, tidak bisa. Walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia. Waktu nanti di surga kita datang dengan keadaan tidak setia, lalu Allah berkata, tetap aku setia walaupun kamu gak setia. Oh bukan begitu maksudnya. Artinya Allah masih memberi kesempatan. Jadi kalau saya misalnya KKR, saya berkata, saudara, walaupun Anda tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi jangan lupa loh, ada orang-orang sampai pada titik tidak bisa diubah. Dan orang itu tidak bisa bertobat, tidak bisa setia sampai mati. Maka Allah pun menolak mereka. Walaupun kamu tidak setia, Allah tetap setia. Artinya ada kesempatan bertobat. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang tidak bisa bertobat lagi. Karena sudah terlalu bengkok. Gak bisa diluruskan. Apakah Allah tetap setia? Tidak. Tidak bisa.
Makanya ada kalimat yang ditambahkan di sana. Yang tadi itu saudaraku, yang kalimat pertama. Supaya ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi tindakan Allah tidak mungkin salah. Aku sudah beri kamu kesempatan loh. Aku sediakan loh. Aku tetap setia loh walaupun kamu nggak setia. Tetapi kalau kamu terus menerus dalam keadaan menolak, tetap binasa. Jadi jangan main-main. Sekarang saya membuat bendera nanti warnanya ungu. Saya mau kibarkan begini di gereja. Mau khotbah saya mau kibarkan. Saya mau bilang gini, aku mau ke surga. Kau mau ikut aku? Ikut. Nggak ikut? Saya tinggal. Udah nggak ada waktu buat baik-baik. Udah sabar ya Pak. Ya kita penuh kelemahan, kekurangan. Nggak bisa. Dunia sudah jahat. You mau serius? Mau nggak usah. Engkau tidak bisa punya dua rumah. Rumah di surga atau rumah di bumi. Mau rumah di surga, jangan mikirin rumah di bumi. Yang penting kau bisa meletakkan kepalamu. Jangan mewah-mewah. Ih, Bapak mau nyerang siapa? Saya nggak nyerang siapa-siapa. Nanti kamu menyesal loh. Ya. Oke. Jadi Allah memberi kesempatan. Namun demikian harus dicatat bahwa kesetiaan Allah tetap terbatas. Kalau sampai pada akhirnya seseorang atau suatu komunitas tetap tidak setia, yang artinya menolak Allah, maka Allah juga akan menolak mereka. Dalam hal ini kesetiaan Allah bukan berarti membuat Allah kompromi. Ya Allah setia saja terus, wah itu kompromi. Tuhan tidak bisa menjamah, tidak bisa berkumpul, bersekutu dengan orang yang najis, tidak bisa. Dalam Roma 3 ayat 4 dikatakan bahwa semua manusia adalah pembohong. Kata pembohong dalam teks aslinya seustes. Kata ini tidak boleh dipahami sebagai menipu atau penipu seperti pengertian menipu secara umum. Kata seustes memiliki beberapa pengertian. One who breaks faith, a false and faithless man, a liar. Orang yang merusak kesetiaan atau iman, suatu kesalahan. Orang yang tidak setia, seorang penipu. Ini kalau saya tulis ini, saya cuma mungut di dalam kamus saja loh. Saya nggak pungut dari mana-mana, bukan ngarang. Pada dasarnya kata seustes berarti ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan sangat berbeda dengan pengertian menipu secara umum. Kalau kata seustes dipahami sebagai menipu secara umum atau dipahami sebagai kerusakan total, kerusakan mutlak, nah ini maka apa? Maka makna orisinil dalam Roma 3:4 akan hilang. Jadi kalau dikatakan bahwa semua manusia pembohong, maksudnya bahwa semua manusia telah berkeadaan tidak setia atau telah mengingkari perjanjian dengan Allah. Fakta ini telah terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan bahwa manusia telah mengingkari kesetiaan terhadap Allah. Pengingkaran perjanjian itu dilakukan oleh manusia, diwakili oleh Adam. Ketidaksetiaan Adam menyeret semua manusia juga berkeadaan tidak setia atau mengingkari kesetiaan kepada Allah. Hal ini dikalimatkan dalam Alkitab bahasa Indonesia, semua manusia pembohong. Itu bahasa Indonesia. Dalam teks bahasa Inggris ada yang menerjemahkan, but every man a liar. Ini King James. Kalau Revised Standard Version menerjemahkan every man be false. Dan terjemahan yang lain juga ada yang mengatakan sebab manusia telah bersalah. Saya nggak tahu kenapa King James memilih a liar. Dan saya terus terang jadi tidak suka. Sudah tahu kenapa saya mengerti kata pembohong ini pasti terjemahannya tidak tepat. Itu bukan karena saya pintar bahasa Yunani. Kan saya taunya dari terjemahan. Karena saya punya logika. Ketika saya membaca itu dalam buku-buku,
Yang tadi saya katakan mau membangun premis bahwa Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak, semua rusak. Maka dia panggil ayat ini. Lalu saya pikir, ini lebay. Pasti ada yang salah. Saya mulai periksa ayat ini. Oh, ini maksudnya bukan pembohong dalam arti menipu secara umum. Artinya mengingkari perjanjian. Kita harus memahami bahwa manusia memiliki perjanjian dengan Allah. Manusia diciptakan hanya untuk melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Amin gak? Setuju gak? Kalau ingin gak setuju saya tutup. Udah gak bisa dilanjutkan. Oke. Manusia tidak boleh memiliki pilihan lain selain menjadi manusia sesuai rancangan Allah. Setuju gak? Ini mutlak. Kalau yang ini Anda gak setuju saya tutup. Dalam hal ini manusia diciptakan dengan agenda yang jelas bahwa manusia harus menjadi makhluk yang serupa dan segambar dengan Allah. Manusia dirancang untuk mampu bertindak seperti Allah penciptanya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk yang disebut manusia ini selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi tidak mungkin manusia diciptakan tanpa maksud besar. Tidak mungkin. Hanya karena untuk mendiami bumi manusia diciptakan. Bro, bumi ini seperti debu. Just like a dust. Seperti debu. Tentu bukan hanya masalah makan, minum, dan mengelola bumi secara fisik. Pasti ada maksud besar. Oleh karenanya sesungguhnya pada mulanya manusia dirancang dalam keadaan tidak membutuhkan hukum. Manusia tidak perlu pengaturan oleh hukum, tidak perlu syariat atau peraturan. Dalam keagungan manusia dapat menaati dan menghormati Allah secara benar dan proporsional. Dengan demikian manusia dapat menjadi corpus delicti. Tetapi faktanya manusia telah memberontak kepada Allah dengan melanggar larangan Tuhan. Inilah ketidaksetiaan itu. Inilah pengingkaran kesetiaan kepada Allah. Dengan demikian semua manusia berkeadaan kehilangan kemuliaan Allah. Kata bohong dalam Roma 3:4 hendaknya tidak dipahami secara dangkal, yaitu disamakan dengan kata menipu secara umum. Tindakan menipu sesungguhnya hanya gejala dari keadaan manusia yang tidak setia kepada Allah, yaitu keadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Keadaan manusia seperti ini bukan berarti rusak sama sekali. Manusia masih memiliki kebaikan yang relatif. Walaupun manusia berkeadaan tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Jadi manusia dalam keadaan yang tidak setia mengingkari perjanjian awal itu. Nanti dikaitkan dengan Allah memilih Israel. Lah Israel tidak setia, Allah tetap setia. Harus paralel. Jangan sembarangan menafsirkan ayat Alkitab. Walaupun manusia mengingkari perjanjian, Allah tetap setia mengutus putra tunggalnya bagi keselamatan. Ada jalan keluar dan kesempatan. Kalau saudara memahami bahwa pembohong itu nipu secara umum, oke, saya mau tanya. Namanya pembohong itu suka bohong, setuju nggak? Apakah Ayub suka bohong? Apakah Abraham suka bohong? Apakah tokoh-tokoh iman perjanjian lama yang saleh pantas disebut pembohong? Tidak. Sedih kita adalah dokter-dokter teologi yang tulis buku itu loh saudara. Semua manusia pembohong. Tidak bisa selamat kalau bukan intervensi Allah. Allah yang menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Loh. Sekarang saya kasih tahu, itu salah loh. Makanya harus sabar membedah Alkitab itu. Tadi saya katakan ini bisa adu argumentasi seperti penasihat hukum dengan penuntut umum.
Begitu detail setiap kata diurai, diteliti. Wah, Alkitab lebih detail dari itu, saudara. Jadi walaupun manusia dalam keadaan tidak setia, itu bukan rusak sama sekali. Apakah Abraham dikatakan rusak sama sekali? Apakah Ayub dikatakan rusak sama sekali? Loh, kok Henok bisa diangkat Tuhan hidup-hidup? Loh, kok Tuhan bisa sering mengatakan, aku berkenan kepadanya? Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Pembohong di sini seperti yang telah saya jelaskan bahwa manusia mengingkari perjanjian dengan Allah. Inilah yang disebut ketidaksetiaan. Yang dalam bahasa Yunaninya seustes. Seustes. Adapun kalau bohong atau menipu secara umum, menipu bohong ada kata planos, harpak. Nah ini kan juga sebenarnya sudah diartikan pembohong dalam arti umum. Kalau dikatakan bahwa Allah benar artinya bahwa keadaan manusia yang tidak seperti rancangan semula atau kiraan kemuliaan Allah karena kesalahan manusia itu sendiri. Kalau dikatakan bahwa Allah benar artinya bahwa keadaan manusia yang tidak seperti rancangan semula atau manusia yang kehilangan kemuliaan Allah atau manusia yang mengingkari perjanjian itu karena kesalahan manusia itu sendiri, bukan kesalahan Tuhan. Karena Allah benar, kalau dihakimi dia benar. Saya mengatakan ini maksudnya apa? Nah karena ada indikasi bahwa Allah sudah menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Apakah berarti Allah juga menentukan Adam jatuh dalam dosa? Jangan gitu dong. Apakah semua itu direkayasa Allah? Oh itu enggak, kalau yang itu enggak. Loh, tapi kenapa Allah merancang orang-orang yang akan masuk surga? Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merancang nama-nama yang masuk surga. Loh, kok begitu? Berarti kejatuhan itu pun di dalam rancangan Allah. Makanya membaca Efesus 1 ayat 4 harus benar. Enak aja. Itu yang membuat banyak orang Kristen tidak punya tanggung jawab. Bahwa kamu harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kamu harus menjadi seperti Allah dalam kesucian. Harus diperjuangkan. Jangan lalu orang berkata, ya ini mau mencapai keselamatan dengan amal. Dengan perbuatan baik. Oh tidak begitu maksudnya. Nah itu kita jelaskan lagi. Yang sering jadi senjata itu Martin Luther yang naik itu sacred steps, holy steps, mau menuju ruang maha suci di tangga gereja itu. Martin Luther ingin mendapatkan ketenangan untuk mencapai kesucian dengan menaiki tangga. Lalu kemudian Martin Luther dan para reformator sadar bahwa bukan karena menaiki tangga itu, ya, bukan karena perbuatan baik seseorang bisa mencapai surga. Ada kesalahan dalam memandang tindakan laki Martin Luther. Jangan menyamakan naik tangga dengan berbuat baik loh. Itu kesalahan. Berarti maksud saya. Jadi kacau. Saya setuju. Orang tidak bisa selamat dengan naik tangga. Keselamatan hanya karena salib. Tapi setelah engkau percaya salib, kamu harus sempurna. Jangan kau bilang perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tangga dengan berbuat baik itu beda. Kita harus sempurna, bukan hanya baik malahan. Nah kalau kita lalu mengatakan kamu harus sempurna suci, lalu bilang wah perbuatan baik tidak menyelamatkan. Lihatlah Martin Luther yang mencari ketenangan untuk bisa mencapai kesucian Allah, tapi hatinya tetap tidak tenang. Habis cuma naik tangga, gimana dia mau tenang? Paham nggak? Jangan dong ini menjadi senjata untuk melawan kebenaran bahwa manusia harus hidup sempurna seperti Tuhan Yesus. Yang ngomong juga belum sempurna, tapi mengerti panggilan untuk sempurna. Jangan kemudian meremehkan perbuatan baik. Dan kalau kita bicara soal berbuat baik, lalu orang pikir kita mau mencapai keselamatan dengan kebaikan. Wow. Kita tidak akan mencapai keselamatan dengan kebaikan. Kebaikan apapun tidak bisa menyelamatkan. Hanya salib yang menyelamatkan. Tetapi kalau kamu terima salib, you must be perfect.
Anda perhatikan banyak orang Kristen dari gereja-gereja yang sudah ratusan tahun, bahkan ratusan tahun ya. Belum ribuan, ratusan tahun. Suam. Kekristenan menjadi agama, lembaga agama. Sehingga apa yang diajarkan Tuhan Yesus dilupakan. Tidak murni, tidak orisinil. Akhirnya untuk mempertahankan pandangan ini, buku ditulis, kajian ilmiah, debat, nggak selesai. Kalau saya sederhana aja, ayo ke Yerusalem baru, tinggalkan kesenangan dunia, yuk hidup suci, udah nggak usah ngomong lagi. Nggak mau ya sudah. Kalau mau ngajak debat teologi ya, oh kita bisa. Nah ini saudara tahu, baru Roma pasal 2 dan sekarang baru pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4. Mosok kita nggak bisa debat bro? Hah? Ya bisa, tapi kita nggak perlu debat. Kelakuanmu. Saya pengen anak-anak muda jadi pinter-pinter mengerti hal ini. Sayang saudara, anak-anak muda kita sebagian ada yang tidak bersama kita. Karena tidak sempat belajar kebenaran ini. Mereka tidak belajar, belum belajar. Dan memandang itu sesat atau tidak semua benar. Saya mau tanya, mana bagian yang tidak benar? Kau tanyakan, ku jawab. Dan saudara yang rajin mendengar kebenaran, Anda tahu. Wah benar. Tapi sekali lagi, jangankan 10, 15 orang. Mau 100, mau 1000 juga saya tinggal. Siapa kamu? Ayo ke Yerusalem baru. Tinggalkan dunia. Tinggalkan cara hidupmu yang tidak sesuai dengan pikiran Allah. Udah, itu aja. Sikap hidupmu hari ini yang berbicara. Bukan mulutmu. Bukan debatmu. Bukan kajian ilmiahmu. Mari kita belajar untuk hidup benar. Jadi sangatlah keliru dan pandangan yang jahat jika menyatakan atau hanya mengesankan bahwa kejatuhan manusia adalah kehendak dan rancangan Allah. Mungkin tidak dikatakan, tapi dikesankan. Kalau Anda mempercayai sekelompok orang selamat, sekelompok orang binasa, Anda nggak bisa menghindar kenyataan Allah menentukan segala sesuatu, termasuk kejatuhan Adam. Betul nggak? Allah benar, kalau dihakimi dia benar, yang salah manusia. Kata pembohong dalam Roma pasal 3 ayat 4 adalah seustes, lebih menunjuk kepada tindakan orang yang mengingkari perjanjian atau tidak setia. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Dalam segala firman-Mu. Artinya jangan memutarbalikkan firman. Maksud ayat ini adalah bahwa Tuhan tidak pernah didapati bersalah atau meleset sedikit pun dalam seluruh tindakannya. Kalimat menang jika engkau dihakimi menunjukkan bahwa Tuhan memiliki tatanan di dalam dirinya. Dalam segala tindakan Tuhan, ia dalam tatanan yang sempurna sehingga Tuhan tidak dapat dipersalahkan. Kata menang dalam ayat ini terjemahan dari nikao, yang berarti mengungguli atau mengatasi. Dalam Roma pasal 3 ayat 4, Paulus hendak menjelaskan bahwa sebagaimana Allah tetap setia walaupun manusia telah memberontak kepada Allah sebagai bentuk pengingkaran perjanjian, tetapi Allah tetap mengasihi manusia dan mengirim putra tunggalnya. Demikian pula terhadap bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel memberontak kepada Allah, tapi Allah masih mengakui mereka sebagai umat pilihan dan menyediakan keselamatan bagi mereka. Dalam Roma 11 ayat 28, Paulus menulis, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi walaupun Israel memberontak, Allah tetap mengakui ini kekasihku. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, ini umatku, anak-anak yang terhilang yang kumenangkan. Walaupun kamu tidak setia, aku tetap setia. Tetapi, kalau kamu menolak terus, kamu juga terhilang. Perhatikan,
Firman yang mengatakan walaupun kita tidak setia, tetap setia, bukan berarti tidak ada batasnya. Ingat itu. Jangan sampai saudara tidak bisa balik karena percintaan dengan dunia terlalu kuat melekat di dalam dirimu sehingga aku tidak bisa balik lagi. Ingat, bisa terjadi itu. Kenapa kamu tidak berani mati? Kenapa kamu takut mati? Karena kamu belum mati. Mati terhadap dunia. Kenapa kamu takut direndahkan, dihina? Karena kamu belum menyalipkan harga dirimu. Kenapa kamu takut tidak bahagia, tidak senang? Karena kau belum menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaanmu. Rata-rata masih hidup wajar. Nah kalau saya ikut hidup wajar, siapa yang bisa dicontoh? Bagaimana saya bisa menemukan wahyu-wahyu Allah seperti ini? Saya sudah suruh bikin bendera warna ungu. Saya akan kibar-kibarkan nanti. Lu mau ikut? Ayo, nggak mau ikut ya sudah. Itu orang-orang kan mau tenang, nyaman, kebaktian, terhormat, banyak teman. Hei, ngerti nggak kamu itu ikut Tuhan Yesus bukan untuk begitu? Meninggalkan dunia. Masih belum sadar, saudara. Allah menyediakan jalan keselamatan kepada mereka dan mengharapkan mereka tidak menolak kasih karunia-Nya. Tetapi kalau mereka menolak kasih karunia, maka Allah juga akan menolak mereka. Walaupun mereka tidak setia, Allah tetap setia. Oh iya, tapi bukan tanpa batas loh. Itu konteksnya adalah tadi tuh. Konteksnya adalah itu tadi. Mengingkari perjanjian. Itu konteksnya. Walaupun bangsa Israel tidak setia, Allah tetap setia. Ini paralel. Walaupun manusia mengingkari perjanjian, Allah tetap menyediakan juru selamat. Tapi kalau ditolak ini, ya sudah, binasa kamu. Binasa. Saudara mau terima kasih karunia? Saudara mau terima kasih karunia? Tinggalkan dunia. Saudara sudah meninggalkan dunia? Nggak jelas jawabnya. Takut kan? Takut. Takut kan? Kenapa takut? Karena Anda pikir you akan di 1000 tahun. You pikir Anda nggak akan mati. You akan mati loh. Only 70 years. Mau lebih. Amsyong. Lebih 70 tahun itu amsyong, Pak. Mau ngapain? Kita mau sombong apa sih? Yang disombongkan itu apa? Pakai logika dong. Kita mau sombong apa sih? Ayo kita sungguh-sungguh. Memang berat, saudara. Kalau jual rumah di Pluit, rumah di Pantai Indah Kapuk, rumah di Golf View, jelas rumahnya bisa dinikmati hari ini. Harganya pun mudah. Kebayar yang punya uang. Nah sekarang rumah yang saya tawarkan nggak kelihatan, belum bisa dinikmati. Harganya segenap hidup, buset dah. Lalu gimana? Nah itu masalahnya. Tidak banyak orang yang mau. Tapi ayo, kita harus yakin banget. Tadi saya bicara dengan sahabat-sahabat. Kita harus melihat ya, kerajaan Tuhan itu seperti bulan depan akan datang atau tahun depan. Ini serius. Jangan pikir masih jauh. Bulan depan, jangan-jangan nanti sore, nanti malam maksudnya ya. Ya udah selesai. Tadi saya ikut mengubur di pemakaman, saudaraku. Wanita usia 40 berapa gitu. Masih cantik, anak masih kecil loh. Masih kecil anaknya kelas 6 SD. Meninggal, saudara. Terus gak lama lagi saya dengar lagi ada baru menikah. Kanker apa paru-paru atau apa. Waduh. Baru menikah udah kanker paru-paru. Hidup kok susah amat sih. Nah memang. Saudara yang banyak susah, saudara yang lebih gampang saya bawa ke surga. Saudara kalau senang-senang susah, itu yang banyak masalah yang senang. Ya ikut, tapi itu yang lagi senang banyak duit. Wah, ini kalau bendera ungu saya kibarkan begini, yang banyak masalah udah kecewa apa, mau. Tapi yang lagi senang hidupnya, wah, ku ingin tetap di sini. Ya, gua kasih tahu ya.
Gue gak urusan sama lo. Bukan marah, gue udah capek. Sudah capek. Ini udah tingkat kebaskan debu dari kaki. Saudara ya yang mau pergi nih, ayo, itu duniamu harus semua dihilangkan sama sekali. Kesenangan dunia dibuang. Hidup menyentuh Tuhan saja. Jangan mikir aku beli apartemen, aku belum punya rumah, aku belum jalan-jalan ke sana. Punya duit jalan-jalan, please, gak masalah. Tapi gak usah engkau jadikan untuk kebahagiaan. Ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang luar biasa di Matius 23:37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Pernyataan Tuhan Yesus ini bertalian dengan penghancuran Yerusalem. Tetapi fakta ini dapat paralel dengan keselamatan kekal. Yaitu ketika manusia menolak keselamatan, menolak ikut Tuhan, Anda binasa. Pak, kami ini bukan menolak, Pak. Kami ikut Tuhan. Oh, cara ikutmu kalau belum benar berarti kau menolak. Kalau saudara membaca Lukas pasal 19 ayat 42, Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Ayat 41, Tuhan menangisinya. Ini berkaitan dengan ayat yang tadi saya baca. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Amin.